Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tiada kata dan ucapan yang patut kita ucapkan, yang harus kita sebutkan, terutama di hari yang berbahagia ini, yaitu di hari Jumat, hari yang mulia. Di dalamnya terdapat banyak anugerah dan keberkahan yang Allah kirimkan melalui para malaikat. Dan di dalamnya pula kita akan berkumpul di suatu rumah dari rumah-rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan di dalamnya pula kita senantiasa berkumpul bersama orang-orang yang baik, para mukminin dan muslimin. Dan di dalamnya pula kita senantiasa mendengarkan ucapan-ucapan yang baik, perkataan-perkataan yang baik, serta wejangan dan nasihat yang disampaikan para alim ulama, yaitu qala Allah dan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perkataan apakah yang dimaksud yang harus kita sebutkan di hari yang mulia ini dan hari yang berbahagia yang penuh dengan keberkahan ini? Tidak lepas dari ucapan yang selalu kita dengarkan adalah ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat limpahan nikmat, limpahan karunia yang sampai detik ini kita rasakan, yang kita pergunakan untuk segala aktivitas kita, baik itu duniawiyah ataupun ukhrawiyah. Karena itu dianjurkan bagi kita untuk banyak-banyak bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian di hari itu juga disusul dengan mengingat jasa dan kebaikan Nabi alaihi salatu wassalam dengan mengucapkan serta mengirim salam dan salawat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, di hari yang berbahagia ini kami ingin kembali mengingatkan bahwa di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah banyak memberikan peringatan kepada kita semua. Dan perlu diketahui bahwa kaum mukminin, ciri-ciri orang yang beriman adalah fadzakir fa inna dzikratan fa'al mukminin. Berilah peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu sangat bermanfaat bagi kaum mukminin. Nah, di antara peringatan yang Allah berikan kepada kita, khususnya kepada kaum muslimin dan mukminin, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa likulli ummatin ajal
فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Yang artinya kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, walikulli ummatin ajal. Setiap umat, setiap manusia tanpa terkecuali pasti dan pasti sudah ditetapkan ajal. Allah sudah tentukan berapa umur mereka hidup di dunia ini. Allah telah gariskan takdir mereka, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, fa idza jaa ajaluhum, tatkala ajal itu telah datang, tatkala al-maut, kematian itu telah menghampiri kita, la yastakhiruna sa'atan, tak ada seorang pun yang mampu menangguhkan, mengundur atau menunda kematian tersebut walaupun sesaat. Wala yastaqdimun, dan tak ada seorang pun yang mampu memajukan al-maut, kematian tersebut. Dari ayat ini memberikan penjelasan kepada kita sekaligus ini adalah sebagai judul ceramah kita, bahwa apa bekal kita dalam menghadapi hari kematian kita. Jamaah yang dimuliakan Allah rahimani wa rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwa setiap kita, baik itu yang besarnya ataupun yang kecilnya, yang muda ataupun yang tua, yang kaya ataupun yang miskin, semuanya kita harus yakin bahwa di suatu hari nanti, suatu saat akan ada orang yang memandikan jenazah kita, akan ada orang-orang yang akan mengkafani jenazah kita, akan ada orang-orang yang senantiasa mensolati jenazah kita. Lalu apa persiapan kita dalam menghadapi kematian tersebut? Tentunya tidak lain dan tidak bukan hendaknya berbekal dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Allah berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, karena perbekalan yang paling baik adalah takwa, yaitu melakukan segala kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan segala larangan dan keharaman yang Allah telah tetapkan untuk kita semua. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena mengingat ajal itu pasti datang, tidak perlu kita tunggu, tetapi yang harus kita lakukan adalah persiapkan diri dalam menghadapi yang namanya kematian. Dan ingat, Rasulullah SAW telah memberikan banyak ajaran dan pelajaran kepada kita, didikan Rasulullah SAW yang harus kita ikuti, karena itulah adalah jalan satu-satunya yang mengantarkan kita dalam kebahagiaan, yang mengantarkan dan membawa kita dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Perhatikanlah pesan Rasulullah SAW, bagaimana hakikat jasad serta ruh tatkala datangnya ajal dan kematian mereka. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wudi'atil janazatu wa ihtamalaha an-nasu aw ar-rijalu 'ala a'naqihim fa in kanat salihatan qalat qaddimuni wa in kanat ghayra salihatin ya waylaha aina tadhhabuna biha yasma'u sautaha kullu shay'in illa al-insan law sami'ahu sa'iqa." Kata Nabi SAW yang artinya, idza wudi'atil janazatu, tatkala jenazah seseorang itu telah diletakkan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita melihat bagaimana perjalanan seseorang tatkala dihampiri dan didatangi oleh ajalnya, pada saat itu sakaratul maut, kemudian setelah itu datanglah detik-detik yang memutuskan kelezatan dunia. Kalaulah satu detik itu adalah kematian, detik yang memisahkan kita dari kelezatan dunia, detik yang memutuskan kita dengan keindahan-keindahan dunia, detik yang memutuskan dan memisahkan kita dari kelezatan dan kenikmatan. Tatkala ajal dan kematian itu telah tiba, tatkala ajal dan kematian itu telah menghampiri kita, maka saat itulah jenazah seseorang,
jenazah itu akan dimandikan oleh kerabat-kerabat kita. Jenazah itu akan dimandikan oleh kerabat-kerabat kita. Dan pada saat itu pula orang-orang akan mengusung, menggotong dan membawa jenazah tadi masuk ke dalam keranda dan dimasukkan ke dalam masjid dan ditaruh di hadapan orang-orang yang sangat banyak. Jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rasulullah mengatakan, idza wudi'atil janazah, tatkala jenazah itu telah diletakkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan ada dua keadaan jasad dan ruh pada saat itu. Yang pertama, kata Nabi alaihi salatu wasallam, fa in kanat salihatan, kalau seandainya jenazah yang di dalam keranda tersebut adalah sosok orang yang dahulunya ketika di dunia senantiasa menggunakan waktunya untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, menghabiskan waktunya untuk menghambakan dirinya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, tentu dia akan mendapatkan kebaikan demi kebaikan di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengan mengetahui hal itu, maka roh tersebut sangat-sangat bergembira, sangat-sangat senang pada saat jasadnya dibawa oleh orang-orang. Pada saat itu dia pun mengatakan, qaddimuni qaddimuni. Terdengarlah suara dari ruh tersebut. Dia mengatakan, wahai orang-orang yang mengusung jenazahku, wahai orang-orang yang mengantarkan jenazahku, percepatlah langkah kalian. Antarkanlah jenazahku ini sampai ke perkuburan, sampai kepada liang lahatku. Mengapa begitu semangatnya ruh tersebut untuk diantarkan jenazahnya tadi dengan bersegera? Karena dia tahu bahwa liang lahatnya, kuburannya adalah raudhatun min riyadil jannah. Dia mengetahui bahwa liang lahat perkuburannya adalah salah satu dari taman-taman surga. Nas'alullah salamata wal afiyah, Allahumma amin. Jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, satu suara dari ruh jasad tersebut sangat bergembira, sangat senang, karena dia tahu bahwa balasan dia di hari kemudian adalah kebaikan sebab amal kebaikan dia sendiri. Itulah para ulama mengatakan al-jazaa min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW menggambarkan tentang ucapan dan suara ruh dari jasad tersebut. Fa in kana ghairu salihatin, kalau sekiranya jenazah yang di dalam keranda tadi adalah orang-orang yang buruk, yang tidak pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan berpaling dari agama, maka apa yang dikatakan ruh tadi? Terdengarlah suara yang sangat keras, suara yang sangat mengerikan, yang membuat telinga ini sangat-sangat sakit. Suara tersebut berasal dari ruh yang sangat buruk tadi. Dia mengatakan, ya wailaha, sungguh celaka aku, aina tadhhabuna biha, wahai orang-orang yang mengusung, yang menggotong jenazahku, kemana engkau akan membawa jenazahku ini, kemana engkau akan mengusung jenazahku ini? Mengapa begitu takutnya jenazah atau ruh tersebut? Seperti suara orang yang merintih kesakitan, seperti suara orang-orang yang sangat-sangat menyakitkan. Sampai-sampai Rasulullah menggambarkan suara tersebut, yasma'u sautaha kullu syai'in illa insan. Suara tersebut didengarkan oleh seluruh alam kecuali manusia, kecuali kaum jin. Tapi Nabi mengatakan, lau sami'ahu sa'iqa, kalau seandainya suara tersebut didengarkan oleh manusia dan jin, niscaya mereka semuanya akan pingsan pada saat itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, maukah suara kita, teriakan kita yang sangat keras tersebut tidak didengarkan dan tidak diperhatikan oleh kerabat-kerabat kita? Bagaimana seandainya kalau kita berada di dalam sebuah tempat terkurung di dalam sebuah gua yang tidak ada yang bisa melihat kita, bahkan suara kita pun tidak dengarkan oleh mereka? Lalu siapa yang bisa menolong kita? Seperti itulah keadaan orang-orang yang buruk. Seperti itulah kondisi orang-orang yang menyimpang. Seperti itulah akhir dari kehidupan orang-orang yang meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, begitu takutnya ruh tersebut
Kenapa bisa? Karena dia sangat-sangat mengetahui bahwa perkuburan mereka, liang mereka adalah hufratun min hufarin nar, bahwa liang lahat mereka adalah salah satu dari lubang-lubang neraka. Wal iyadu billah, nasallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an, barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala sangat bernafsu, sangat menginginkan kita untuk melakukan kebaikan dengan cara melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mumpung Allah Subhanahu wa taala masih memberikan berbagai macam kenikmatan, masih memberikan kesempatan, masih memberikan kesehatan di hari ini, maka maksimalkanlah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai datang hari penyesalan. Jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, mumpung Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat tangan untuk bisa menggayung menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala, nikmat kaki untuk melangkahkan ke masjid Allah Subhanahu wa taala, mata yang sangat terang masih bisa melihat untuk menuju ke tempat-tempat ibadah yang membuat kita bahagia di dunia dan di akhirat. Jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal seperti yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, di mana Allah sebutkan bahwa orang-orang yang menyesal itu dalam Al-Quran, hatta idza jaa ahadumul maut qala rabbirji'uni la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Tatkala datang ajal salah seorang di antara mereka, maka mereka pun berkata, qala rabbirji'un, ya Allah, kembalikanlah aku hidup kembali di dunia ini. Apakah mereka kembali ingin dihidupkan di dunia ini karena ingin kembali kepada keluarga-keluarga mereka? Tidak. Apakah mereka ingin kembali di dunia ini karena ingin menduduki jabatan yang pernah ia peroleh di dunia ini? Tidak. Apakah ia ingin kembali di dunia ini karena ingin mencari harta yang sangat banyak? Tidak. Tapi satu tujuan mereka ingin dihidupkan dan dikembalikan ke dunia ini adalah ingin beramal sebagaimana firman Allah, la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Ya Allah ya Rabbi, semoga dan mudah-mudahan Engkau menghidupkan aku kembali sehingga aku bisa beramal saleh, amalan-amalan yang dulu aku tinggalkan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hanya satu keinginan mereka, yaitu kembali untuk beramal. Jamaah yang dimuliakan Allah, mumpung kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan umur yang sangat panjang, manfaatkanlah kesempatan tersebut, karena kesempatan itu hanya kita dapatkan sekali, tidak kedua kali. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, hendaknya kita betul-betul introspeksi diri, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesal di hari kemudian. Karena orang yang paling baik dan paling cerdas, kata Nabi SAW, adalah aktsaruhum dzikran lil maut wa istihdadan lahu, adalah orang cerdas adalah orang-orang yang senantiasa banyak mengingat yang namanya kematian dan senantiasa mempersiapkan dirinya untuk menghadapi hari kematian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan Allah rahimani wa rahimakumullah, setelah kita mendengarkan pada khutbah yang pertama bahwa hendaknya kita berbekal dengan bekal yang sangat baik, di antara bekal yang harus kita siapkan, terutama kondisi dan keadaan kita sedang berada dan masuk pada bulan haram, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan kenikmatan, bulan yang dengannya ketika kita melakukan ibadah maka akan dilipat gandakan pahala-pahala kita, dan itulah investasi akhirat kita yang harus kita syukuri, yang kemudian itu akan menjadi jalan dan tiket untuk masuk ke surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di antara bekalnya, di antara amalannya adalah puasa di hari Arafah, tepatnya puasa tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, puasa ini adalah puasa yang disyariatkan bagi orang-orang yang tidak melakukan haji. Karena orang-orang yang haji pada saat tanggal 9 Dzulhijjah, dia akan wukuf di Arafah, sehingga dia akan mendapatkan keutamaan pada saat itu, dan orang-orang yang tidak melakukan haji akan pula mendapatkan kebahagiaan, akan mendapatkan keberkahan dan pahala
dengan berpuasa di hari tersebut yang disebut dengan puasa Arafah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi, puasa di hari Arafah yaitu tepatnya tanggal 9 Dzulhijjah, ahtasibu 'ala Allahi, saya berharap dengan berpuasa tadi akan diampuni dosa-dosa setahun lamanya di tahun yang lalu ataupun di tahun yang akan datang. Jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, sungguh sangat beruntung bagi orang-orang yang melakukan hal tersebut. Itulah adalah bekal kita, itu adalah amalan yang harus kita lakukan sebagai tiket kita untuk mendapatkan surga Allah Tabaraka wa Ta'ala di hari kemudian. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wa ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar.